فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه, amma ba'd. Masih melanjutkan tentang bab dhanna wa akhawatuha, di mana ia menasabkan dua maf'ul yang asalnya adalah mubtada dan khobar. Maka dia masuk dalam bab nawasikh, karena dua maf'ulnya itu pada asalnya itu bisa dijadikan sebagai susunan mubtada dan khobar. Karena itulah dia masuk dalam bab nawasikh. Waalaikumsalam. Masuk. Halaman 151. Karena itulah dia disebut sebagai nawasikh, karena ma'mulnya atau kedua maf'ulnya itu berupa mubtada dan khobar, atau bisa berupa mubtada dan khobar. Dan sebelumnya perlu diketahui bahwasanya fi'il yang bisa menasabkan dua maf'ul itu ada yang pada asalnya itu mubtada dan khobar, dan ada yang bukan mubtada khobar. Itu nanti akan dilewati dalam pembahasan maf'ul. Yang jelas ini dhanna wa akhawatuha. Dia menasabkan dua maf'ul yang pada asalnya adalah atau bisa dijadikan sebagai mubtada dan khobar. Karena itu dhanna wa akhawatuha dia dimasukkan dalam bab nawasikh yang menghapus hukum mubtada dan khobar. Dan kemarin dhanna wa akhawatuha ini dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah yang menunjukkan dhon, prasangka, dan sudah kita jelaskan apa itu dhon. Bagian yang kedua yaitu yang berfaedah yakin, yaitu ada tiga fi'il, ro'a dan juga alima dan wajada. Dan mengenai pembahasan ro'a ini cukup rumit, karena ro'a melihat itu ada yang ro'a ru'yah qalbiyah dan ada yang ru'yah basoriyah, melihat dengan mata hati alias mengetahui. Itu juga dikatakan melihat. Sebagaimana contoh di sini, innahum yarawnahu ba'ida, ini adalah melihat dengan mata hati. Ini bukan melihat mata kepala. Jadi melihat itu ada yang melihat basoriyah dengan mata kepala, dan ada yang melihat qalbiyah pakai mata hati, yaitu maksudnya mengetahui, meyakini, itu lihat pakai mata hati. Sebagaimana kita melihat surga, melihat neraka dari apa-apa yang kita ketahui. Dan perlu dicatat bahwasanya ro'a yang menasabkan dua fi'il itu adalah yang ru'yah qalbiyah. Adapun ru'yah yang basoriyah, yang melihat dengan mata kepala, maka ini tidak menasabkan dua fi'il. Itu masyhur seperti itu pembahasan nahwu. Dalam buku-buku nahwu itu masyhur bahwasannya melihat itu, kalau yang melihat dengan mata kepala itu hanya menasabkan satu maf'ul. Maka yang dimaksud dengan ro'a di dalam pembahasan dhanna adalah melihat dengan
ru'yah qalbiyah, melihat dengan mata hati. Karena itu dia disejajarkan dengan alima dan wajada. Di mana semua itu adalah perbuatan hati. Alima itu juga perbuatan hati. Wajada di sini bukan kok mendapati dengan mata kepala, tapi mendapati dengan ilmu. Wajada ini juga qalbiyah. Karena itu 3 fi'il ini dinamakan sebagai af'alul qulub. Fi'il-fi'il yang berkaitan dengan hati, karena ini adalah pekerjaan hati, bukan pekerjaan mata. Maka masyhur di sana pembahasan bahwasanya ro'a yang basariyah itu hanya menasabkan satu maf'ul. Adapun nanti kalau ternyata ada isim yang nasab setelahnya, maka itu diirok sebagai hal. Itu yang masyhur dalam pembahasan ilmu nahwu. Tapi itu semua dikritik, terkritik. Karena nggak mesti, kadang penglihatan dengan mata kepala juga bisa menasabkan 2 maf'ul. Makanya kunci yang saya sebutkan kemarin adalah itu yang paling paten. Kalau memang ingin memberitakan dilanjutkan, maka menasabkan 2 maf'ul. Kalau cuma ingin memberitakan sampai, ingat kemarin penjelasan saya di awal kali pembahasan donna. Kalau memang tujuannya itu cuma 1 maf'ul, ya 1 maf'ul. Kalau tujuannya membuat 2 maf'ul, ya 2 maf'ul gitu. Itu yang paling wallahu alam yang saya lihat paling pas. Karena pembagian ru'yah qalbiyah dan ru'yah basariyah, perbedaan ru'yah qalbiyah itu menasabkan 2 maf'ul, ru'yah basariyah menasabkan 1 maf'ul, itu juga nggak lepas dari kritikan. Maka saya tekankan di sini bebas, tergantung niat seorang yang berbicara. Kalau memang dia itu ingin menasabkan 2 maf'ul, ya monggo. Kalau ingin menasabkan 1 maf'ul, ya monggo, silahkan. Seperti saya melihat Zaid, cukup 1 maf'ul. Tapi kalau saya melihat Zaid berdiri, menasabkan 2 maf'ul, terserah. Ini semua adalah pembahasan yang tidak lepas dari perselisihan. Maka kuncinya tergantung niat mutakallim. Kalau memang ingin menasabkan 2 maf'ul, ya silahkan. Karena ilmu nahwu itu dibangun di atas keinginan. Ilmu nahwu itu dibangun di atas maksud, keinginan, dan tujuan orang yang berbicara. Karena itu dikatakan nahwu. Karena dalam banyak bab nanti nggak ada kaidah paten, tergantung kembali kepada niat si mutakallim. Bagi pemula ya cukup tahu ro'a ini menasabkan 2 maf'ul, gitu saja. Maka perlu diketahui ro'a di sini adalah ru'yah qalbiyah, yaitu melihat dengan mata hati alias mengetahui, meyakini, mengerti, dan seterusnya. Makanya dia disinonimkan atau dikawankan dengan alima dan wajada. Wajada di sini juga bukan mendapatkan itu kemudian mendapatkan dengan mata kepala, tapi mendapatkan dengan mata hati. Wajadtul ilma nafi'an. Saya mendapati ilmu itu bermanfaat. Masa kelihatan pakai mata kepala? Kan enggak. Qala syarih wafaqahullah ta'ala, kita lanjut. Al-qismu tsalits, bagian yang ketiga dari pembahasan donna, ma yufidut tasyira wal intiqala min halatin ila halatin ukhra, yaitu fi'il apa-apa yang berfaedah tasyir, perubahan, penjadian, wal intiqal, dan pergeseran, min halatin, dari suatu keadaan kepada keadaan yang lain. Wa huwa ithnani, ini ada 2 fi'il. Ahaduhuma ittakhadha, yang pertama adalah ittakhadha, menjadikan. Jadi di mana bagian yang ketiga ini adalah berarti sebelumnya khobarnya antara mubtada dan khobar itu
berbeda. Sebelumnya berarti berbeda. Perhatikan nanti. Nahwu ittakhadtu aliyan shadiqan. Saya menjadikan Ali sebagai teman. Berarti sebelum ada ittakhadtu Ali ini enggak teman saya, namanya menjadikan. Saya jadikan Ali sebagai teman. Maka ini harus ada pergeseran dari keadaan kepada keadaan yang lain, di mana sebelum kemasukan ittakhadtu Ali ini bukan teman saya, kemudian saya jadikan, maka dirubah. Dia sebelumnya bukan teman, saya jadikan sebagai teman, gitu loh. Maka Ali ini berubah dari keadaan kepada keadaan yang lain. Sebelumnya dia bukanlah teman dari saya. Setelah saya kasih ittakhadtu, saya buatkan ittakhadtu, maka dia adalah teman saya. Ini maknanya yufidut tasir wal intiqal, merubah. Wa qoulihi ta'ala, dan seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wattakhadallahu Ibrahim khalila, dan Allah menjadikan Ibrahim sebagai kekasih. Di mana sebelum diangkat menjadi nabi, Ibrahim belum menjadi apa-apa, kemudian diangkat dan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kekasihnya. Maka berubah keadaannya dari yang sebelumnya bukan kekasihnya Allah menjadi kekasihnya Allah. Ini namanya perubahan tasyir, af'alut tasyir. Maka ini dikatakan namanya af'alut tasyir, fiil-fiil yang fungsinya itu untuk merubah. Ini namanya merubah kan berarti harus beda, sebelum dan sesudah, before dan after kan, harus berubah. Asani, yang kedua, ja'ala. Nahwu ja'altu dzahaba khataman, saya menjadikan emas itu menjadi cincin. Ittakhadha dan ja'ala itu sinonim, hampir sama maknanya, yaitu sama-sama menjadikan. Nahwu ja'altu adzahaba khataman, saya menjadikan emas itu sebagai cincin. Berarti sebelumnya belum menjadi cincin, masih berupa emas batangan, masih berupa emas mentah, kemudian dirubah dan dijadikan menjadi cincin. Ini namanya af'alut tasyir. Maka ini juga menasabkan dua maf'ul yang aslinya, atau yang dia itu bisa mubtada khobar. Wa qouli ta'ala, dan seperti firman Allah Subhanahu wa taala, faj'alnahu haba'am mantsura, maka kami jadikan amalannya orang-orang kafir, kembali kepada amalannya orang-orang kafir. Faj'alnahu haba'am mantsura, maka kami menjadikan amalan-amalannya orang kafir habaan, bagaikan debu-debu yang mansura, ya, terhempas, tertiup angin, gak berguna sama sekali. Demikian juga amalan-amalannya orang kafir nanti tidak akan berguna di hari kiamat karena tidak didasari dengan keimanan. Maka ia tak ubahnya bagaikan debu-debu yang berterbangan. Habaan sebagai maf'ul bih kedua, faja'alnahu. Maf'ul bih pertama adalah hu, maf'ul bih kedua adalah habaan mansuron, i'rabnya sebagai naat dari habaan, debu-debu, haba, mansuro yang tertiup, yang terhempas. Ini af'alut tasyir, ini juga termasuk saudara atau termasuk saudari-saudarinya donnah, ittakhadhat dan ja'ala. Dan ittakhadha dan ja'ala ini serupa atau semakna, tapi dari sisi balaghah, dari sisi sastra tetap memiliki makna yang lain, yaitu ittakhadha itu menjadikan sambil mengambil, itu loh. Itu namanya ittakhadha. Ittakhadha itu maknanya merubah sambil mengambil, ittakhadha. Namanya dari awal fiilnya dari akhadha, mengambil. Jadi menjadikan sambil diambil, itu namanya ittakhadha. Adapun ja'ala maka tidak mengandung makna itu. Ja'ala ya merubah, umum, menjadikan, merubah.
Itu. Ini yang ketiga dari bagian donna wa akhwatuha. Pembahasan donna wa akhwatuha ini cukup rumit karena dia sebenarnya banyak sekali. Karena dia berkaitan dengan maf'ul bi dan fi'il-fi'il yang sebenarnya bukan hanya 10 ini, ada banyak. Yang jelas pokoknya ini untuk pengenalan saja, nanti untuk mendalami insyaallah pada strata berikutnya. Cukup kenal saja bahwasanya nawasih itu ada yang dua-duanya nasab. Qala al-qismur rabi, bagian yang keempat. Ma yufidu husulan nisbati fis sam'i, yaitu apa-apa yang berfaedah, fi'il yang berfaedah terhasilkannya sebuah penyandaran di dalam pendengaran, yaitu mendengar. Wa huwa fi'lun wahidun, dan ini cuma ada satu fi'il, wa huwa sami'a, yaitu mendengar. Karena mendengar itu nggak punya sinonim. Nggak ada sinonimnya mendengar itu. Coba cari apa sinonimnya mendengar, kata yang serupa maknanya dengan mendengar, nggak ada. Kalau melihat kan ada, mengetahui, wajada, ro'a, alima, itu ittakhadha, ja'ala, semua itu kan sinonim. Demikian juga donna, khola, za'ama, itu kan semuanya kan sinonim, maknanya kan serupa. Tapi kalau mendengar nggak punya sinonim. Mendengar ya cuma satu toh fi'ilnya, sami'a. Wa huwa fi'lun wahidun wa huwa sami'ah. Perhatikan. Nanti akan saya jelaskan apa makna ma yufidu husulan nisbah fis sama'. Nahwu sami'tu Zaidan yaqra'u, saya mendengar Zaid membaca. Maka di sini ada penisbahan sesuatu kepada pendengaran, yaitu bacaannya Zaid kepada pendengaran saya. Maka nggak boleh contohnya itu sami'tu itu dipakai sami'tu Zaidan yajri, saya mendengar Zaid lari. Karena lari ini nggak, hubungannya nggak ke telinga gitu loh. Paham? Itulah makna ma yufidu husulan nisbah fis sama', yaitu untuk dipakai dalam hal-hal yang bisa didengar. Bukan sesuatu yang dilihat atau sesuatu yang dirasa atau sesuatu yang dicium, bukan, tapi didengar. Penyandarannya itu hanya terjadi pada pendengaran. Itu sebenarnya ya gampang, sami'a itu artinya mendengar gitu saja, tapi kalau dijelaskan gini malah bingung. Saya awalnya bingung, ma yufidu husulan nisbati fis sama' ini apa maknanya? Yaitu tadi maknanya adalah kejadian tersebut bisa didengar oleh telinga. Maka nggak boleh contohnya itu sami'tu Zaidan ya'kulu, saya mendengar Zaid makan. Ini salah, karena makan itu nggak didengar. Dia nisbahnya itu nggak ke sama, penyandarannya itu bukan ke telinga, bukan kepada pendengaran, tapi bisa dilihat. Makan itu bisa dilihat, tapi nggak bisa didengar, kecuali kalau memang bunyi gerakannya itu keras. Maka suara ini berkaitan dengan suara. Sami'tu Zaidan yaqra'u, saya mendengar Zaid membaca. Saya sami'tu Zaidan yatakallamu, ini betul, saya mendengar Zaid berbicara. Sami'tu Zaidan yabki, saya mendengar Zaid menangis. Ini bisa. Karena menangis, berbicara, membaca. Sami'tu Zaidan yatlu, saya mendengar Zaid membaca. Ini juga bisa didengar. Tapi kalau sami'tu Zaidan yajri, saya mendengar Zaid berlari. Ini lari ini nggak didengar. Ini dia bukan pekerjaan pendengaran. Dia nggak bisa didengar. Tapi yang bisa didengar itu adalah hal-hal yang mengandung suara. Ini makna ma yufidu husulan nisbah fis sama'. Apa tadi? Yaitu apa-apa yang berfaedah terjadinya suatu penyandaran ke dalam pendengaran. Kalau lari, makan, itu dia nggak kepada pendengaran, tapi kepada penglihatan, bisa dilihat. Maka nggak boleh tadi sami'tu Zaidan yajri, saya mendengar Zaid berlari, ini salah. Atau sami'tu Zaidan yaqumu, saya mendengar Zaid berdiri, salah.
Karena berdiri itu bukan nisbahnya, bukan kesama, penyandarannya itu kaitannya itu enggak kesama. Nisbah ini kaitan, terjadinya keterkaitan pada pendengaran, itu loh. Nisbah di sini adalah keterkaitan, terhasilkannya sesuatu yang berkaitan dengan pendengaran. Maka Zaidan di sini sebagai maf'ul bi kedua dan yaqra'u sebagai maf'ul Zaidan sebagai maf'ul bi pertama, yaqra'u menjadi fi'il dan fa'il, jumlah itu menjadi maf'ul bi kedua. Tapi nanti yang rajih sami'a itu dia cuma menasabkan satu maf'ul. Fa Zaidan maf'ulun bihi awwalu, maka Zaid adalah maf'ul bi yang pertama. Wa yaqra'u fi'lun mudhari'un marfu'un wa fa'iluhu mustatirun fi. Yaqra'u adalah fi'il mudhari' yang marfu' dan fa'ilnya adalah mustatir di dalamnya. Takdiru huwa. Wa jumlatul fi'li wal fa'il al mustatiri fi mahalli nasbin maf'ulun bihi tsanin. Sedangkan jumlah fi'il dan fa'il yang tersembunyi di situ, fa'il yang mustatir, semuanya berada pada posisi nasab sebagai maf'ul bi kedua, maf'ul binya sami'a. Ini menurut sebagian pendapat. Qala wa mithalu minat tanzil qaulu ta'ala, dan contohnya dari Al-Qur'an adalah firman Allah Subhanahu wa taala, sami'na fatayyadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Kami mendengar seorang pemuda sedang menyebutkan mereka kembali pada Tuhan di zamannya Nabi Ibrahim. Jadi ketika mereka pulang kaget, Tuhan mereka sudah pada hancur, tersisa yang paling besar. Maka mereka tanya, siapa yang melakukan ini? Maka nggak ada yang lihat, nggak tahu ya siapa yang melakukan. Cuma kita pernah mendengar ada seseorang yang menyebut-nyebut membicarakan Tuhan kita, dia adalah Ibrahim. Nah, paling dia yang melakukan itu, gitu maksudnya. Sami'na fatayyadhkuruhum. Kami kalau melihat langsung kejadian, kami nggak melihat siapa yang menghancurkan patung-patung itu. Tapi kemarin ada seorang pemuda yang nyebut-nyebut, mungkin dia. Itu maknanya. Sami'na fatayyadhkuruhum. Kami mendengar seorang pemuda menyebutkan Tuhan itu. Maka sami'na fi'il dan fa'il, fatan maf'ul bi pertama, yadhkuruhum maf'ul bi kedua yaitu jumlah. Dan sami'a ini maf'ul bi keduanya harus berupa jumlah. Gak bisa mufrad, gak bisa mufrad. Wasahihu indal jumhur, qala wasahihu indal jumhur, dan yang sahih menurut pendapat jumhur para ahli nahwu, anna sami'a la tansibu illa maf'ulan wahidan. Bahwasanya sami'a itu tidaklah menasabkan kecuali satu maf'ul saja, sehingga nggak masuk dalam bab nawasih. Itu. Ini pendapat jumhur. Makanya saya katakan masalah-masalah seperti ini nggak lepas dari khilaf. Makanya masalah nahwu itu saya bebaskan, monggo. Yang penting tahu, yang penting mudeng. Wes itu faedah yang paling pertama. Mau kamu katakan seperti ini, mau kamu katakan seperti itu, yang penting kamu paham. Kamu memahami pendapatmu itu saja nggak apa-apa, bebas. Makanya yaqra'u ini mau di-i'rab hal juga silahkan, mau di-i'rab sebagai maf'ul bi kedua juga silahkan, karena khilaf seperti ini adalah khilaf lafzi, alias ya cuma beda istilah gitu saja. Li'anna min af'alil hawas. Kenapa kok sami'a itu menasabkan satu maf'ul? Karena sami'a itu termasuk fi'il hawas, indra, yaitu melihat, mendengar, meraba. Itu namanya hawas. Hawas itu perasa, indra perasa itu loh. Indra perasa atau indra penglihatan, melihat, mendengar, mencium, itu namanya indra.
Wa af'alul hawasil lati hiya, dan fi'il-fi'il yang menunjukkan hawas indra, panca indra, allati hiya, di mana fi'il-fi'il itu adalah sami'a mendengar, wa dzaqo merasakan dengan lidah, itu namanya dzaqo, wa absara melihat dengan mata kepala, wa lamasa menyentuh, wa syamma mencium dengan hidung. Ini panca indra. Panca itu artinya 5, indra itu ya ini perasa. Sami'a mendengar, dzaqo merasa, mencicipi dengan lidah, wa absara melihat dengan mata kepala, wa lamasa menyentuh, memegang, wa syamma mencium dengan mencium bau. Ini namanya panca indra 5. Wa af'alul hawas allati hiya sami'a wa dzaqa wa absara wa lamasa wa syamma la tansibu illa maf'ulan wahidan. Sedangkan fi'il-fi'il seluruh fi'il-fi'il panca indra tidaklah menasobkan kecuali hanya satu maf'ul saja. Nahwu sami'tul qur'ana, saya mendengar Al-Qur'an. Maksudnya bacaan Al-Qur'an. Wa dzuktu ta'ama, saya mencicipi makanan. Wa absartu Zaidan, saya melihat Zaid. Wa lamastul jidara, saya meraba atau menyentuh tembok. Wa syamantu ar-raihana, dan saya mencium bau ar-raihan, wewangian. Raihan itu adalah tanaman yang wangi, itu namanya raihan. Makanya mazhabnya jumhur sami'a itu dia cuma menasobkan satu maf'ul karena dia termasuk af'alul hawas, termasuk fi'il-fi'il panca indra. Sedangkan fi'il-fi'il panca indra itu cuma menasobkan satu maf'ul. Lah terus i'rabnya jumlah setelahnya apa? Fa in kana hadzal maf'ulu ma'rifatan, maka apabila maf'ul yang pertama tadi adalah dia itu berbentuk isim ma'rifat, kal mithalil awal, pada contoh yang pertama semuanya itu ma'rifat, fal jumlatul lati ba'dahu fi mahalli nasbin alal hal, maka jumlah yang jatuh setelahnya itu menduduki tempat nasab sebagai hal. Maka jumlah yang jatuh setelah maf'ul pertama tadi di'irab sebagai hal, bukan maf'ul kedua, gitu loh. Kenapa kok di'irab sebagai hal? Li'annal jumala ba'dal ma'arifi ahwalun, karena jumlah-jumlah yang terletak setelah isim ma'rifah di'irab sebagai ahwal, yaitu hal-hal. Yang dulu saya kasih kaidah itu nasi mahal, setelah ma'rifah jadi hal, setelah nakirah jadi sifat, jadi na'at. Makanya kalau maf'ulnya itu ma'rifat, maka jumlah setelahnya di'irab sebagai hal. Kalau maf'ulnya itu nakirah, maka jumlah setelahnya di'irab sebagai na'at. Hal dan na'at itu sama-sama menjelaskan keadaan, sama-sama menyingkap, memberikan kejelasan. Cuma kalau hal itu kan dengan menyebutkan keadaannya, kalau na'at itu dengan menyebutkan sifatnya. Maka misalnya ra'aitu ar-rajula yaqra'u, saya melihat seorang laki-laki, kan sudah ma'rifah, maka dia nggak perlu sifat, dia butuh kepada keadaan, yaqra'u dalam keadaan membaca. Tapi kalau sami'tu rajulan nakiro, saya mendengar seorang laki-laki umum, sifatnya dia itu adalah membaca, gitu artikannya. Jadi hal dan na'at itu sebenarnya fungsinya itu sama-sama untuk memperjelas. Cuma ya namanya memperjelas itu kadang dengan disebutkan sifatnya, kadang disebutkan keadaannya. Itu. Fal jumlatul lati ba'dahu fi mahalli nasbin 'alal hal li'anna al-jumala ba'dal ma'arifi ahwalun wa in kana nakiratan, apabila maf'ulnya itu berbentuk nakirah, kal ayat sebagaimana dalam ayat sami'na fatan yadkuruhum. Al-kal ayat ini kembali kepada ayat Ibrahim tadi, surat Al-Anbiya. Sami'na fatan yadkuruhum,
Fal jumlatul lati ba'dahu fi mahalli nasbin sifatun lahu, maka jumlah yang jatuh setelahnya itu menduduki tempat nasab juga, tapi i'rabnya bukan hal, i'rabnya adalah sebagai na'at. Ini kaidah i'rab jumlah. Jumlah kalau terletak setelah nakirah jadi sifat, jumlah kalau terletak setelah ma'rifah jadi hal. Ja'a Zaidun yakumu, telah datang Zaid yakumu dalam keadaan berdiri. Ja'a rajulun yakumu, telah datang seorang laki-laki yang sedang berdiri, gitu loh ngartikannya. Jadi kalau hal diartikan dalam keadaan, kalau sifat ya diartikan yang. Inilah ilmu bahasa, jadi jangan bingung. Ya itulah ilmu bahasa seperti itu, membahas tentang kalimat. Li'annal jumala badan nakirati sifatun, karena jumlah-jumlah yang terletak setelah nakirah adalah sifat. Sebagaimana kemarin i'rab sibhul jumlah juga seperti itu. Jar majrur kalau terjatuh setelah nakirah ya sifat, kalau terjatuh setelah ma'rifat ya hal. Maka ini pendapat yang dirojekan oleh syarih, bahwasanya sami'ah itu nggak masuk dalam bab nawasih, karena dia hanya menasobkan satu maf'ul, berarti nggak ada mubtada khobar di situ. Susunannya bukan mubtada khobar. Saya rasa harus hendaknya dipahami ini. Tambiun, perhatian, hadal qismu a'ni donna wa akhwatiha bacanya, karena donna di situ dalam keadaan mansub, karena maf'ul bi dari a'ni. Bagian ini yaitu yang saya maksud adalah donna beserta saudari-saudarinya, laisa minal marfu'at, dia sebenarnya nggak ikut dalam bab marfu'at. Kita ini sebenarnya masih dalam pembahasan marfu'at. Isim-isim yang dirafa'kan ada 6. Fa'il, naibul fa'il, mubtada, khobar, fa'il, naibul fa'il, mubtada, khobar, terus khobar inna, dan juga isim kana dan tawabi. Makanya donna sebenarnya ini bukan termasuk marfu'at. Wa haqqu an yudhkara fil mansubat, dia itu sebenarnya lebih pasnya, lebih benarnya, lebih cocoknya, wa haqquhu, cocoknya dia itu lebih cocok untuk disebutkan pada bab mansubat karena dia maf'ul. Wa inna ma dzukira huna, hanya saja tapi dia itu disebutkan di sini tatmiman li aqsamin nawasih, hanya untuk menyempurnakan macam-macam nawasih, karena dia donna itu sama masuk kepada mubtada dan khobar, bisa masuk kepada mubtada dan khobar, makanya dia diikutkan dalam pembahasan nawasih. Dengan ini alhamdulillah selesai kita dari pembahasan nawasih, mubtada, khobar, kemudian isim kana dan khobar inna. Apa itu nawasih? Yaitu amil-amil yang masuk kepada mubtada dan khobar dan menghapus hukumnya. Sebelumnya dulu di awal pembahasan nawasih perlu dibuatkan pembagian bahwasanya huruf atau fiil yang masuk kepada mubtada dan khobar itu dibagi menjadi dua, yang beramal sama yang nggak beramal. Huruf-huruf atau fiil-fiil yang masuk kepada bab mubtada dan khobar itu dibagi menjadi dua. Yang pertama beramal, masuk kepada mubtada dan khobar dan sekaligus beramal, dan itulah nawasih. Dan ada yang masuk kepada mubtada dan khobar tapi nggak beramal, dan itu bukan nawasih, seperti hal
Ya seperti huruf-huruf yang masuk pada mubtada khobar. Hal Zaidun qaimun. Hal itu termasuk masuk. Dia adalah sesuatu yang masuk kepada mubtada khobar, tapi kan nggak beramal. Tapi kan nggak memiliki amalan. Seperti Zaidun qaimun. Apakah Zaid itu berdiri? Kan nggak beramal, ya masuk kepada mubtada khobar, tapi kan nggak beramal. Dan ada yang beramal, dan itulah nawasih. Itu. Jadi sebenarnya bab nawasih ini adalah bab lanjutan dari bab mubtada khobar. Jadi sesuatu yang masuk kepada mubtada khobar itu dibagi menjadi dua, masuk dan nggak beramal. Yaitu seperti tadi hal, seperti dan yang lain, contoh-contoh yang lain nggak dibahas karena nggak ada amalannya. Buat apa dibahas? Dan ada yang beramal, dan itulah nawasih, karena dia memiliki pengaruh, memiliki dampak, yaitu merubah hukumnya mubtada dan khobar. Yang asalnya itu rofa dan rofa dirubah, ada yang dirubah rofa dan nasob, ada yang dirubah nasob dan rofa, ada yang dirubah nasob dua-duanya. Dah, itu ringkasan mubtada dan khobar dan juga nawasif yang memasuki keduanya. Selesai kita dari 6 marfu'at, dan insya Allah kita akan ambil masuk dalam bab tawabi, yaitu pengikut. Maka sebagaimana yang saya sebutkan, bab tawabi, bab pengikut ini netral. Dia nggak termasuk marfu'at, nggak termasuk mansubat, nggak termasuk majrurot, karena dia juga bisa marfu kalau sedang mengikuti marfu, dia juga bisa mansub kalau sedang mengikuti mansub, dia juga bisa majrur kalau mengikuti majrur. Maka dia netral. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala abwabut tawabi'i, bab-bab para pengikut tawabi. Maka di sana ada dua istilah, tabi dan matbu. Tabi itu yang mengikuti, yang belakang. Matbu itu yang diikuti alias yang depan. Jadi jangan kaget nanti kalau ada istilah tabi matbu. Tawabi ini adalah ekor, para pengekor, para pentaklid. Depannya nasob ya ikut nasob, depannya jer ya ikut jer, depannya rofa ya ikut rofa, depannya jazm ya ikut jazm. Tawabi ini juga masuk nanti dalam bab jazm sebagiannya. Seperti atof masuk. La tadrib Zaidan wa tadrib Amron, itu masuk juga bab jazm, masuk juga. Maka tabi ini adalah pengikut, ngikut tok pokoknya. Dan tawabi ada 4, naat, atof, badal, dan taukid. Sekarang kita mulai dari an-na'tu. Qala babun na'ti, bab na'at. An-na'tu tabi'un lil man'uti fi raf'ihi wa nasbihi wa khafdihi wa ta'rifihi wa tangkirihi. Na'at itu dia itu mengikuti bagi man'ut. Ingat, di sana ada na'at dan ada man'ut. Ada sifat dan ada yang disifati. Na'at itu yang belakang, man'ut itu yang depan. Tabi, matbu, na'at, man'ut sama. Cuma na'at itu pakai masdar karena sifat. Bukan na'id, bukan na'id. Yang mensifati bukan, cukup dengan masdarnya saja. Tabi'un lil man'ut, dia itu mengikuti man'utnya. Jadi harus diingat ini istilah na'at, man'ut. Ada istilah na'at, man'ut. Mengikuti man'utnya dalam masalah rofa, nasob, dan khofat. Nanti kalau na'at ini tidak ada ya, kalau na'at ini nggak ada jazm. Yang jazm itu nanti taukid sama atof.
Padahal lupa saya. Nanti diikuti saja alurnya. Wa ta'rifi, dan juga bukan hanya dalam i'rabnya tapi juga dalam pembuatannya, dalam sigho, dalam pembentukannya juga harus. Kalau man'utnya ma'rifat, maka na'atnya juga harus ikut ma'rifat. Wa ta'rifihi, ta'rif di sini ma'rifatnya. Kalau man'utnya itu ma'rifat, maka na'atnya juga harus ikut ma'rifat dalam pembentukan katanya. Wa tangkirihi, demikian juga dalam kalau man'utnya nakiro, na'atnya juga harus ikut nakiro. Takulu, contohnya kamu katakan qama Zaidun al-aqilu, telah berdiri Zaid seorang yang berakal. Naat itu artinya yang. Naat itu artinya yang. Wa ra'aitu Zaidan al-aqila, dan saya melihat Zaid yang berakal. Wa marartu bi Zaidin al-aqili, sama artinya berakal juga. Semuanya diartikan yang. Dalam catatan kaki pertama, qala Asy-Shinqiti rahimahullah, berkata Asy-Shinqiti rahimahullah, an-na'tu qad qala dzawul albabi yatba'u lil man'uti fil i'rabi. Naat itu telah dikatakan oleh para pemilik albab, para pemilik pengetahuan, maksudnya dikatakan oleh para pakar, bahwasanya dia itu mengikuti man'utnya dalam masalah i'rab, rafa, nasab, jar, ikut semua. Kadzaka fit ta'rifi wat tangkiri, demikian juga ikut dalam masalah ma'rifah dan juga nakirohnya. Kaja'a Zaidun sahibul amiri, seperti contohnya ja'a Zaidun, telah datang Zaid sahibul amiri, yang dia itu adalah kawannya Bapak Amir, yaitu penguasa atau pemimpin. Kaja'a Zaidun sahibul amiri, sahibu di sini i'rabnya adalah na'at. Kenapa dia nakiro sedangkan man'utnya ma'rifah? Di sini sahibu itu mudhof, maka dia menjadi ma'rifah sekalian dengan mudhof ilaihnya, karena kedudukan mudhof itu setara dengan mudhof ilaihnya. Itu nanti kaidahnya dalam ma'rifat dan nakiro. Maka sahibu di sini dia itu dihukumi ma'rifah karena mudhof kepada ma'rifah, kecuali yang mudhof kepada domir nanti nggak setara kepada mudhof ilaihnya. Itu makna baitnya Asy-Shinqiti. An-na'tu qad qala dzawul albabi yatba'u lil man'uti fil i'rabi kadzaka fit ta'rifi wat tankiri kaja Zaidun sahibul amiri. Saya kasihkan PR, khobarnya an-na'tu di sini mana? Besok dijawab. Bagi yang paham, khobarnya an-na'tu di sini mana? Besok dikasih kertas pada hari Selasa insyaallah dan dijawab mana khobarnya an-na'tu di sini. Qala syari' aqulu an-na'tu fil lughati, na'at secara bahasa artinya adalah wasfus syai'i bima huwa fihi. Na'at itu adalah mensifati sesuatu dengan apa-apa yang dia itu ada padanya, maksudnya dengan sifat yang betul. Na'at itu adalah mensifati sesuatu dengan sifatnya, bima huwa fihi, dengan sifatnya. Min khairin aw syarrin, baik sifat itu baik atau sifat buruk. Ini secara bahasa, karena na'at itu artinya sifat. Na'at itu artinya sifat, baik itu sifat baik atau sifat buruk. Karena itu kalau dalam pembahasan asma wa sifat, dalam pembahasan ilmu asma wa sifat, wa nu'uti jalalihi, wa nu'ut, sering itu nu'ut itu adalah jamaknya na'at. Na'at itu mufrad, nu'utun itu jamak. Makanya sering dibahas dalam asma wa sifat, karena na'at itu adalah sifat. Wa nu'utu jalalihi, gitu biasanya.
Wabil istilah, sedangkan dalam istilah ilmu nahwu yang qasimu ila qismaini terbagi menjadi dua macam, na'tun hakikiyun wa na'tun sababiyun. Na'at hakiki dan na'at sababi. Na'at sababi nanti akan dijelaskan insyaallah kenapa disebut sebagai na'at sababi. Fana'tul hakiki, maka na'at hakiki, na'at hakiki itu ya sifat kepada man'utnya secara hakikat, itu na'at hakiki. Contohnya Zaidun al-akilu. Akil ini sifat ke siapa? Ke Zaid. Hakikat atau enggak? Hakiki atau enggak? Hakiki, ya wis, itu na'at hakiki namanya. Paham? Na'at hakiki itu yang na'at asli kepada man'utnya, kepada yang disifati. Nanti kalau na'at sababi, dia itu bukan sifat bagi si man'ut, tapi sifat kepada lain yang berkaitan dengan man'ut. Itu namanya na'at sababi. Fana'tul hakiki di sini akan diberikan ciri-ciri secara dohir. Kalau tadi kan definisi saya kan ciri-ciri secara batin. Fana'tul hakiki huwa ma rafa'a dhamiran mustatiran ya'udu 'alal man'ut. Na'at hakiki adalah apa-apa yang merofakkan domir mustatir yang kembali kepada si man'ut. Ingat, man'ut tadi yang mana? Yang depan, yang disifati. Nahwu ja'a Zaidun al-fadilu. Contohnya telah datang Zaid yang mulia. Maka di dalam al-fadilu dia itu ada domir sebenarnya yang kembali kepada Zaid yang dia itu mulia. Nah, dia itulah domirnya. Jadi ngartikan secara letterleknya itu ja'a Zaidun al-fadilu, telah datang Zaid yang dia itu mulia. Maka di dalam al-fadilu itu ada domir karena dia isim fa'il. Kembali kepada Zaid yang dia itu mulia. Fal fadilu na'tun hakikiyun li Zaidun, maka fadil itu adalah na'at hakiki bagi Zaid. Wa huwa ismun fa'ilun, wa huwa ismu fa'ilin. Dia adalah isim fa'il, ya'malu amal al-fi'il, yang beramal amalannya fi'il, yaitu bisa merofakkan fa'il. Isim fa'il merofakkan fa'il. Nah ini ngeluh sampean, isim fa'il kok iso ngerofakkan fa'il. Ya'malu amal fi'il fa'ya'faru fa'yarfa'u fa'ilan, maka dia pun merofakkan fa'il. Ya gini namanya ilmu bahasa. Jadi al-fadilu itu sebenarnya di situ ada domir yang dia itu mulia. Berarti ada domir huwa berarti. Fa'yarfa'u fa'ilan, maka dia pun merofakkan fa'il. Wa fa'iluhu domirun mustatirun fihi jawazan takdiru wa ya'udu ala Zaid. Dan fa'ilnya adalah domir mustatir di dalam al-fadilu, mustatirnya secara boleh, takdirnya adalah huwa, kembali kepada Zaid. Nah ini namanya na'at hakiki. Sebenarnya nggak perlu panjang-panjang. Na'at hakiki itu ya sifat bagi yang man'ut, gitu saja. Sekarang saya tanya, al-fadilu siapa yang mulia? Siapa? Zaid. Wes balik mari wisan, wes gitu saja. Maka dia adalah na'at secara hakiki, na'at asli. Na'at hakiki itu na'at asli. Kalau ditanya al-fadilu ja'a Zaidun al-fadilu, siapa yang fadil? Siapa yang mulia? Zaid. Selesai sudah. Berarti dia na'at hakiki. Kalau yang ditanya yang fadil, fa'ilnya itu siapa? Fa'ilnya fadil. Siapa pelaku? Siapa yang mulia itu? Kalau baliknya kepada man'ut, kepada Zaid, selesai. Berarti ini na'at hakiki. Wa na'tus sababi, sekarang na'at sababi huwa ma rafa isman dhahiran muttasilan bidhamirin ya'udu 'alal man'ut. Na'at sababi adalah apa-apa yang merofakkan na'at, yang merofakkan isim dhahir, muttasilan bersambung dengan domir yang kembali kepada man'ut. Nahwu ja'a Zaidun al-fadilu abuhu, telah datang Zaid yang mulia bapaknya. Ini namanya an-na'at sababi karena di sini fadil itu bukan na'at bagi Zaid. Sekarang saya tanya, ja'a Zaidun al-fadilu abuhu, telah datang Zaid yang mulia bapaknya. Siapa yang mulia? Zaid atau siapa?
bapaknya Zaid. Loh, berarti kan al-fadilu kan bukan naatnya Zaid. Gitu loh. Tapi dia naatnya sifat bagi sesuatu yang berkaitan dengan Zaid, yaitu yang bersambung dengan domirnya Zaid. Maka dia dikatakan naat sababi. Dikatakan sababi karena dia itu sebenarnya bukan mensifati Zaid, bukan mensifati man'ut. Dia itu mensifati sesuatu yang berkaitan dengan man'ut, yaitu bapaknya Zaid, atau apa-apa yang berkaitan dengan Zaid, adiknya Zaid. Kalau contohnya itu ja'al fadil, ja'a Zaidun al-fadilu akhuhu. Jadi dia itu adalah bukan sifat bagi Zaid, tapi dia itu mensifati sesuatu yang berkaitan dengan Zaid. Gara-gara dia mensifati, perhatikan penjelasan ini. Mungkin sampean nggak dapati penjelasan ini di yang lain. Gara-gara dia mensifati sesuatu yang berkaitan dengan Zaid, maka dia juga bisa menjadi sifat bagi Zaid. Sekarang saya tanya, Ja'a Zaidun al-fadilu abuhu, telah datang Zaid yang mulia, bapaknya. Yang mulia siapa? Yang mulia siapa? Bapaknya Zaid. Kalau saya tanya, yang bapaknya mulia siapa? Zaid. Loh, balik nang Zaid toh. Jadi dia itu sebenarnya naat kepada Zaid, tapi lewat perantara DC, ada tahapnya dulu. Makanya dikatakan sababi. Sajane seharusnya sebenarnya dia bukan naat bagi Zaid, tapi karena dia itu mensifati sesuatu yang berkaitan dengan Zaid, maka dia pun bisa menjadi sifat bagi Zaid, tapi bukan langsung, bukan secara hakiki, tapi memakai sebab, memakai perantara dulu. Contohnya tadi, saya tanya, al-fadilu, siapa yang fadil, siapa yang mulia, Zaid atau bukan? Bukan Zaid, tapi bapaknya Zaid. Tapi siapa yang bapaknya itu mulia, siapa yang mulia bapaknya? Zaid. No, balik, masih tetap balik nang Zaid. Gimana kalau nggak balik nang Zaid, nggak bisa jadikan naat. Gitu loh, makanya dikatakan naat sababi, karena dia masih balik ke Zaid, tapi lewat perantara. Karena dia menyebut, karena dia mensifati sesuatu yang berkaitan dengan Zaid, maka dia pun bisa dijadikan sebagai naat bagi Zaid. Jadi kalau yang ditanya itu cuma al-fadilu, sifat mulia, ini bukan naat ke Zaid. Tapi kalau yang semuanya al-fadilu abuhu, ini naat ke Zaid, gitu loh. Makanya sabab pakai perantara abuhu. Fadil ini bukan sifat kepada Zaid kalau nggak ada abu, kalau nggak lewat perantara bapaknya. Makanya dikatakan naat sababi karena dia itu mensifati kepada man'utnya itu tidak secara hakikat, tidak secara langsung, pakai sebab, pakai perantara, pakai alat. Sabab secara bahasa itu artinya tangga, perantara. Sebagaimana ucapan Fir'aun, asbabas samawati. Tuh. Paham di sini? Besok insya Allah kita lanjut lagi ini masalah naat sababi ini. Jadi sebenarnya kalau secara satuan al-fadil itu bukan naat kepada man'ut, bukan naat kepada Zaid, karena yang mulia itu bukan Zaid. Mungkin di sini ja'a Zaidun, mungkin Zaid bisa jadi pencuri, bisa jadi perampok, bisa jadi orang fasik, tapi bapaknya itu mulia. Maka sifat mulia ini bisa dijadikan sebagai sifat kepada Zaid, tapi harus disebutkan yang mulianya itu siapa. Setelah datang Zaid, yang mulia bapaknya. Gitu. Maka ini namanya naat sababi. Dan dia adalah naat kepada Zaid, yaitu keseluruhannya. Karena ini menyingkap Zaid. Zaid itu siapa toh? Zaid itu yang bapaknya mulia itu loh. Nah gitu loh. Maka sebenarnya susunan al-fadilu abuhu ini adalah menyingkap. Dia tetap menjelaskan kepada Zaid. Wong ini di sini memang ingin menjelaskan Zaid. Zaid itu siapa? Zaid itu yang mulia, bapaknya, tapi bukan dianya. Jadi sebenarnya al-fadilu abu secara keseluruhan dia itu adalah sifat bagi Zaid,
tapi lewat perantara, lewat sabab, makanya dikatakan sababi. Karena pada dasarnya al-fadilu itu bukan sifatnya Zaid, melainkan sifat bapaknya. Tadi menjelaskannya gitu. Kalau ditanya al-fadilu siapa yang mulia, apakah Zaid? Bukan, melainkan bapaknya. Tapi kalau ditanya siapa yang mulia bapaknya, Zaid. Loh, balik ke Zaid gitu loh. Maka susunan kata yang mulia bapaknya itu adalah naat alias sifat bagi Zaid. Tapi kalau cuma yang mulia toh, bukan sifat bagi Zaid. Jadi kalau tanya yang mulia, siapa yang mulia? Bukan Zaid, tapi siapa yang mulia bapaknya? Zaid. Nah gitu loh. Paham? Kenapa disebut sebagai naat sababi? Itu alasannya. Kalau naat hakiki gampang, karena dia memang asli sifat bagi man'ud. Asli sifatnya si man'ud. Asli sifat bagi Zaid. Tapi kalau naat sababi itu sebenarnya bukanlah sifat asli, bukan sifat ke man'ud, melainkan melalui sebab, melalui perantara dulu. Karena yang di sini yang mulia bukanlah Zaid. Tapi kalau yang mulia bapaknya adalah Zaid, menjelaskan tentang Zaid kalau yang mulia bapaknya. Tapi kalau yang mulia atau mulia ini adalah menjelaskan bapaknya Zaid. Tapi kalau yang mulia bapaknya ini menjelaskan tentang Zaid. Gimana, rumit toh? Nah, itulah ilmu bahasa seperti itu. Makanya sampean kalau memahami bahasa Arab dengan sebenar-benarnya, insya Allah akan mudeng omongan itu sampai ke tulang-tulangnya. Kenapa? Karena tahu di sini mana yang mulia, siapa yang mulia bapaknya, siapa yang mulia bapaknya, Zaid. Nah, itulah fungsinya ilmu bahasa, supaya betul-betul faham dan nanti bisa memahami Al-Quran. Maka jangan putus asa, jangan lemah, tetap semangat untuk memahami ilmu nahwu ini. Kalau nggak paham sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali sampai nggak terbatas. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan pertolongan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.